tetap 220.000. Memang sih udah terpenuhi. Tapi kan seharusnya kepentingan masyarakat, kepentingan pasar juga harus dilihat dong. Masyarakat masih butuh rumah, harusnya itu perencanaan yang harus matang di tahun 2023 kemarin. Jika itu 270.000 unit rumah dikalikan rata-rata 3%, itu kurang lebih mendapatkan dana segar kurang lebih 1,3 triliun satu tahun. Itu partisipasi pengembang kecil. Ini baru pengembang kecil. Saya yakin pengembang besar partisipasinya juga akan bisa membantu. Jadi APBN saya yakin bisa begini. Ini APBN, ini partisipasi pengembang. Bisa begini nih. Nanti bisa APBN hilang. Sampai industri rumah rakyat terganggu dan pengembangnya juga akan kolap. Nah, ya harapannya 3 juta, waduh kita pesimis. Kalau lihat yang lalu, tapi kalau lihat semangat Satgas dan pemerintah ini, rasanya optimis sekali. Pada saat itu, pemerintahan saja belum tersusun dengan baik, sudah ada langkah dari Satgas. Apalagi sekarang, harapannya harus bisa. Itu optimismenya Bang Junet ya. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat saya yang biasa bincang-bincang di podcast ini. Dan perbincangannya selalu menarik. Karena apa? Karena beliau ini adalah ketua asosiasi dari pengembang di Indonesia yang sudah berusia 26 tahun ya, baru melaksanakan ulang tahun kemarin. Dan ternyata perkembangan dari anggotanya cukup pesat, bahkan melampaui perkembangan dari real estate Indonesia yang lahirnya pada tahun 76. Sekarang anggotanya yang sudah aktif tuh kurang lebih 4 ribuan. Nanti kita tanya lagi ya bagaimana perkembangan sampai dengan tahun ini. Jadi saya sapa dulu sobat saya. Siapa lagi kalau bukan Junaidi Abdullah yang saya panggil Bung Junet. Selamat siang Bung Junet. Apa kabar? Selamat siang Bang. Kemarin kita baru ketemu di Padang ya. Bagaimana perkembangan dari anggota dulu dalam 26 tahun umurnya, usianya ya? Saya ulang tahun kemarin itu kurang lebih 3.700. Sekarang sudah masuk 4.000. Oh, mendaftar lagi? Jadi pertumbuhannya ya lumayan bagus deh. Iya. Tapi tetap kita bicaranya adalah organisasi yang memang fokus kepada pembangunan rumah MBR menengah ke bawah. Ya, konsisten itu ya. Dari pendiriannya sampai hari ini. Sampai sekarang, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan dalam sebuah video, mungkin kalau nggak salah bahkan di root sebuah bank ya, mengatakan bahwa kalau yang namanya menengah ke bawah itu ya Persi katanya dia gitu. Kenapa bisa begitu? Ya, kami kembali kepada rakyat. Ternyata Apersi ini memang fokusnya bagaimana rakyat menengah ke bawah itu terpenuhi kebutuhannya, kesejahteraannya lewat penyediaan rumah. Itu konsisten kita. Jadi rumah itu adalah peradaban, ya kan? Rumah adalah masa depan bangsa. Nah, kalau dari rumah sudah tidak beres, maka saya yakin ngurus negara ini juga akan susah. Karena pasti timbul banyak masalah sosial. Nah, inilah kita tertarik dan fokusnya kita kepada rumah-rumah yang menengah ke bawah. Untuk rakyat yang betul-betul perlu bantuan dari sisi pemerintah, dari sisi kita, dan sisi stakeholder lainnya. Jadi kalau sebagai ketua, Bung Junet itu sudah kedua ya ini? 2 periode. Dan masa 2 periode ini masih sisa berapa tahun? Nah, kebetulan sebenarnya saya masih di Februari ini berakhir. Cuman atas permintaan anggota diperpanjang 1 tahun berikutnya. Oh gitu, bisa ya? Bisa, melalui Munasus. Berarti udah 9 tahun dong? Ke-9 dong? 9. Wah, luar biasa ini ya. Jadi diminta anggota untuk diperpanjang. Harus mengikuti masa transisi pemerintahan pada saat ini. Jadi nanti bulan Februari tahun depan ya? Ya, Februari mungkin ada perpanjangan 6 bulan otomatis.
Ya kurang lebih bulan 7 Oh, Juli 2007 tahun 2026. 26 bulan Oh, 7. luar biasa ya. Iya. Ya, jadi mungkin ya itu kan dari sudut pandang anggota ya itu menguntungkan ya supaya Iya. tidak terjadi diskontinuitas ya kan, Iya. supaya terjadi kontinuitas. Nah, tahun 2024 menurut sebuah penelitian Ali Tranghanda yaitu Indonesia Property Watch mengatakan jumlah pembangunan rumah yang terserap di pasar lebih rendah dibandingkan 2023. Iya. Betul. Sekitar 23% Ya, sebenarnya menurun. begini. Ini mungkin kesalahan pengelolaan pada saat itu ya. Dulu itu subsidi itu ada subsidi FLPP, BP2PT, dan SSB. Oh, Pada ada saat itu 3 ya. ada 3. Nah, ketika ini dicabut, SSB dan BP2PT, ini tidak ditambah FLPP. Sehingga Oh, FLPP yang pada saat itu cuma 166.000 tahun 2023? tidak diimbangi dengan penambahan yang sudah dikurangi oleh pemerintah. Itu yang Oh, permasalahannya. oh, Renstra-nya kan harusnya tetap ya, 220.000. ya, Memang ya, sih udah terpenuhi, ya, ya. tapi kan seharusnya kepentingan masyarakat, kepentingan pasar juga harus dilihat dong. Tambah. Masyarakat masih butuh rumah, harusnya itu perencanaan yang harus matang di tahun 2023 kemarin. Oh, jadi oke, oke kita kembali ke 2024. Kan ada dulu usulan ketika kita rapat di Satgas ya bahwa disbursement yang Q4 itu sekitar masih 35.000 Ya, supaya dilaksanakan dan tambahan, terjadi ya tambahannya. tambahannya Ya berkat Satgas yang ya ini ya. Desember ya Ya, Oktober November Desember. ya. Nah, pertanyaan saya, apakah yang disbursement 35.000 itu mencukupi sisa stok yang bisa di KPR-kan? Oh, masih kurang. Masih kurang ya? Sepatutnya Ah, kalau ah, 24. 2024 Hmm. kita flashback 2023, 2023 oke. itu kan 229.000. Hmm, hmm. 2024 terjadi penurunan sampai 166.000. Jauh sekali selisihnya. Oh, 60.000 ya minusnya Ya, ya? selisihnya jauh sekali. Nah, ditambah 35.000 kalau nggak salah, 34.000 sehingga Sisa top 25. 200.000. Ya, Oh, ya. masih kurang lebih 9.000 apa? 20.000 dibandingkan Iya, tahun 2023. Ya, iya, ya, ya. itu kekurangannya. Nah, seharusnya kalau lihat trennya itu permintaannya kan semakin Naik. naik. Ya, 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 Nah, ya. ini entah kondisi pada saat itu kita nggak tahu, yang pasti kuota tidak mencukupi. Ya, Hmm. alhamdulillah berkat diskusi dan kerjanya Satgas untuk menambah, ya kita bersyukur itu. Walaupun hanya tambahnya kurang lebih 32.000 Tiga puluh unit. dua ribu ya. Ya, Jadi itu masih, sangat bermanfaat. tapi itu menolong ya? Ya, Iya, menolong. iya, iya. Artinya begini, industri properti rumah subsidi itu, teman-teman itu kekuatan kas itu paling bisa bertahan itu 3 bulan. Karena Oh, begini, rumah subsidi, developer rumah subsidi itu ketika mendapatkan uang langsung membayar uang muka tanah-tanah. iya, iya, Jadi iya. kas itu paling persiapannya 3 bulan. 3 bulan ya. Itu maksimal. Nah, ketika terjadi kuota tidak ada, itu kalau 2 bulan aja udah goyang. Oh, Goyang. Nah, iya, itu iya. yang saya khawatirkan, kondisi-kondisi ini jangan sampai industri rumah rakyat terganggu dan pengembangnya juga akan kolap. Iya, iya, iya. Nah, ya harapannya 3 juta, waduh kita pesimis. Kalau lihat yang lalu. Iya, iya. Tapi kalau lihat semangat Satgas Hmm. dan pemerintah ini, oh rasanya optimis sekali. Oh gitu ya. Optimis. Jadi satu sisi Pak Hasim sebagai Ketua Satgas cukup ikut membantu Iya, ya iya. pada waktu Oktober, November, Desember ya. Ya, Walaupun masih ada sisa stok sekitar 40.000 ya. ya. Pada saat itu Ya, pemerintahan saja belum tersusun ya, dengan ya, baik, ya, sudah ada langkah dari Satgas. ya, ya, ya. Apalagi sekarang, Ya, harapannya harus bisa. itu optimismenya Optimisnya Bung kita, Junaid ya. ya. Nah, sekarang bagaimana strategi untuk membiayai 40.000 itu? 40.000 yang Yang sisa yang stok. ya, Hmm. stok kemarin kan sudah masuk bulan Januari tahun 2025 Hmm, 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 hmm. di Tapera itu kan ada saldo. Saldo Oh, itu yang bisa untuk menambah
Kuota ya. kuota. Tapi itu hanya kan nggak, 13.000 ya. ya kecil sekali. Artinya masih ada Masih ada lagi 20-an ribu ya. Apa strateginya sebagai ketua umum ini? Saya melihat Ya. begini, pemerintah itu kan ada APBN, ya kan? Seharusnya juga bisa berkreativitas non APBN. Misalnya. Misalnya pelibatan para pengembang, ya kan? Akan di situ pengembang ada kepentingan. Kepentingannya bagaimana menambah kuota. Harusnya partisipasi pengembang harus ada dong. Satu, mungkin kalau nggak salah ada hunian berimbang 1, 2, 3. Nah, pengembang-pengembang rumah subsidi juga harus dilibatkan juga. Bagaimana partisipasi. Saya punya ide bagaimana para pengembang ini ikut menabung untuk kepentingan tambah kuota. Menabung ya. Cuman menabungnya ini bisa saja dikatakannya katakanlah 3% dari harga jual rumah ditabung selama 5 tahun. Saya pernah menghitung, jika itu 270.000 unit rumah dikalikan rata-rata 3%, itu kurang lebih mendapatkan dana segar kurang lebih 1,3 triliun satu tahun. Itu partisipasi pengembang kecil. Nah, ini bukan hilang duitnya, Ya, tapi ditabung mungkin masanya 5 tahun atau berapa nanti dikembalikan. Nah, ini menambah. Ini yang maksud saya melibatkan pengembang. Saya yakin pengembang tidak akan keberatan karena ini uangnya dikembalikan. Iya. Kan lumayan, 1 sekian triliun, 1,3 triliun, 5 tahun sudah. Nah, saya hitung 1,3 triliun itu penambahannya 11.000 unit rumah. Tinggal kali 5 tahun. Kurang lebih 55.000 unit rumah. Besar sekali. Itu pelibatan developer KPR subsidi. Belum developer yang besar-besar. Ya. Nah, ide ini apakah sudah berjalan atau bagaimana? Ini ide dari kami karena pengalaman-pengalaman kuota naik Selalu, turun. Betul. Ya, sepatutnya timbul kenegarawannya seorang developer lah. Bagaimana partisipasi kepada negara ini, ya melalui itu tadi. Ya kalau kita sudah mendapatkan properti di situ, partisipasi pemerintah sudah ada, nah partisipasi developer dong kita minta. Nah, harusnya karena ini ide dari kalangan pengembang rumah menengah ke bawah. Kalau ide saya, iya maksud saya, Anda kan ketuanya, terus diminta 1 tahun diperpanjang kan? Iya. Inilah momentum yang bisa Anda manfaatkan. Sebenarnya harapan teman-teman itu seperti itu. Masa transisi ini jika nanti ketuanya baru, saya yakin dari nol lagi. Nah, ini supaya dilanjutkan dulu, dipertahankan dulu. Jadi ada tujuannya ya? Iya, nanti supaya kondisi sudah baik, kita sudah mengikuti, ya patutnya waktunya sudah harus regenerasi. Ya, jadi saya harapkan mudah-mudahan itu terjadi ya, ide Anda bisa disalurkan ya, bisa disosialisasikan. Ini begini, Bang, kita butuh saja, biarlah kami partisipasi, tinggal buatkan regulasinya. Oh, jadi perlu regulasi juga dari pemerintah ya? Ya, karena ini kan dana dari pengembang. Nah, regulasinya seperti apa, mengamankan uang itu seperti apa, menyalurkannya seperti apa, berapa tahun dana ini dipakai. Oh, ditabung. Ya, dan dipakai, digunakan ya. Iya. Jadi membutuhkan partisipasi pemerintah ya untuk memberi membuat kepastian. regulasi. Ya. Gitu. Saya yakin teman-teman kalau tujuannya untuk partisipasi menambah kuota tidak keberatan. Karena ini uangnya kembali. Apakah ide ini sudah disampaikan kepada Menteri? Belum. Semoga hari ini didengar. Iya, oke. Ya, siapkanlah. Ya. Kita akan dukung, Satgas akan mendukung itu kan? Siap. Iya dong. Ini baru pengembang kecil. Ya. Saya yakin pengembang besar partisipasinya juga akan bisa membantu. Jadi APBN saya yakin bisa begini. Ini APBN, ini partisipasi pengembang, bisa begini. Nanti bisa APBN hilang. Lama-lama ya? Lama-lama hilang. Karena ini jadi kebiasaan. Mendingan APBN ngurusin yang rumah rakyat yang miskin. Yang miskin. Untuk desa sama pesisir. Lebih baik konsentrasi ke sana. Nah, kalau ini kan ada pengembangnya begitu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke 2025. Menurut Bung Junet, 2025 ini biasanya kan
kementerian akan mulai anggarannya itu mengucur mulai bulan Maret ya. Ya, Apakah IPA, sudah IPA. dapat angkanya? Sampai sekarang yang secara pasti belum, tapi pernah baca di nota keuangan kurang lebih 20.000 ya? 220.000 unit. Nah, itu pun kami juga mengusulkan gimana dengan 220.000 220.000. unit itu Hmm. bisa eh, dan bisa dikembangkan sehingga mencapai ya kepinginnya kita 300.000 unit. Tinggal Oh. bagaimana mekanisme untuk membangun itu dengan dana yang ada. Kita maklumin saja kondisi saat ini APBN ini kan betul-betul apa pengaturannya ketat banget ya. Nah, Tapi kalau ada bisa penghematan ya? iya penghematan dana yang ada bisa menambah kuota. Ya. Plus tadi partisipasi pengembang. Ya, 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 ya. Jadi, harapan Anda sebagai ketua, karena bertambahnya jumlah anggota sekitar 400 ya, Iya, 400. Dari 3.700 menjadi 4.100 ya. iya, Jadi Anda mengharapkan 300.000. iya. Jadi gini, Mas. Ya, Saya juga pesan ke anggota-anggota saya bahwa kalau pengembang rumah subsidi itu kita tidak boleh berharap margin besar ya, karena panggilan ini ya, panggilan untuk kepentingan rakyat kecil. Nah, makanya saya minta teman-teman jiwa kenegaraannya harus punya. ya. Dari mana? Ya partisipasi tadi. Hmm. Sebenarnya kenegaraannya developer itu sudah lama untuk pengembang, Bang. Selama ini banyak developer memberikan satu, misalnya bebas uang muka, Ya, ya, bebas biaya, ya, bebas balik nama. Itu semua ditanggung developer. Itu terjadi banyak. ya, ya. Nah, itulah sebenarnya developer ini kenegaraannya udah duluan. Hmm. Ya, itu yang terjadi. Nah, menurut saya tinggal pemerintah bagaimana ini meramu yang bisa menambah kuota lebih banyak. Hmm. Gitu. Harus libatkan dong developer. Ya, 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 ya. Iya. Tidak boleh developer semata-mata murni eh, berharap margin saja. Walaupun tipis, tapi kan kita juga ada panggilan ini kepentingan rakyat. Ya, ya, Kenegarawan juga dituntut kita. ya, ya. Ya, itu Ya, kita lakukan. itulah dasar Anda ingin mengatakan supaya 300.000 lebih banyak masyarakat yang menikmati ya. Iya, Oke. Tetapi memang ada APBNP biasanya kan, iya, tergantung dari perubahan. bagaimana kondisi APBN ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah diluncurkan oleh pemerintahan Pak Prabowo, yaitu 2 juta rumah di perdesaan. Desa itu ada sekitar 78.000 ya, Desa. desa. Jadi kalau 2 juta dibagi 78.000 itu sekitar 25 unit lah Iya, per desa. Lalu sekarang prosesnya yang saya ketahui itu sedang menyiapkan Perpres iya, untuk meluncurkan itu. Nanti akan ada jumlah unit, akan ada eh, jumlah kuota subsidi, ya berapa unit nanti kita lihat. Lalu setelah itu nanti akan turun adalah kriteria siapa yang bisa mendapatkan dari warga desa itu ya. Nah, yang 1 juta rumah itu adalah perkotaannya. ya perkotaan kelihatannya tidak menggunakan APBN Betul. karena sudah ada eh, bantuan dari Qatar, dari Dubai, Mm, dan bahkan menurut Pak Hasim itu bisa sampai 5 sampai 6 juta itu. Iya, Ya. Nah, untuk pertama kali nanti akan dibangun rusun di komplek DPR yang sekarang yang di Kalibata. Kalibata, 23 hektar ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan dulu yang mengenai perdesaan. Gimana pandangannya seorang ketua yang sudah 9 tahun menggeluti Ya, dunia properti ini? Kalau dibangun di perdesaan dengan harga yang kurang lebih sekitar di bawah 100 juta lah. Bisa 75 dasarnya, nanti keuntungan berapa, ya, mungkin 90. Gimana kira-kira? ya. Kalau rumah perdesaan kita jumlah itu saya optimis bisa karena 25 Oh, unit ya ya per desa. per desa. Ada permasalahan di desa ini kan yang disampaikan bahwa developer tidak bisa masuk ke pembangunan rumah Ya, develop, desa. ya. Sepakat kita. Nah, cuman ada permasalahan di mana tidak semua desa-desa atau pengusaha baru nanti di desa bisa langsung berjalan seperti yang kita inginkan.
karena SDM-nya belum tentu dia menguasai. Saya yakin kalau bicara membangun masyarakat desa tidak jadi masalah. Tapi banyak hal ekosistem yang terlibat. Itu yang perlu kita meningkatkan SDM para pengembang nantinya yang di desa, Betul. pengembang pemula. Ya. Nah, itu tentunya pemerintah juga harus menyiapkan bagaimana memberikan pendampingan-pendampingan. Dan berkali-kali Apersi juga sering menawarkan bagaimana kalau Apersi turut serta, ya kan, memberikan pendampingan untuk pemula-pemula ini. Toh pengembang nanti di desa itu dia bagaimana berurusan dengan listrik, bagaimana dengan ATR, BPN, bagaimana dengan perizinan, bagaimana dengan sertifikat, itu tidaklah gampang. Bagaimana melihat, ya kan, minimal developer di pedesaan itu juga punya analisa juga, tidak asal membangun lokasinya di mana. Nah itu kan harus dididik, gitu Bang maksud kita. Jangan sampai program ini gagal, ya kan. Kalau dilepas, saya yakin tidak segampang itu. Nah, Apersi menawarkan siap melakukan pendampingan. Pendampingan seperti apa polanya kita ikutin aja, ya kan. Oh. Cuman ada yang tadi dipertanyakan Abang terkait harga jual. Nah, kalau menurut saya ini perlu dihitung ulang karena komponen rumah untuk di desa pun bukan hanya rumahnya saja. Di situ ada tanah, ya kan? Perolehan tanahnya, bangunan, ada fasilitas umum, ada listrik, ada biaya dan lain-lain. Saya sepintas ya, Bang. Kalau harga di bawah 100, ya, itu kok rasanya tidak mix. Ya, tidak mix kalau di bawah 100. Ya, karena itu tadi kalau hanya rumah saja itu masuk. Tapi tanah siapa yang ngadain? Terus listrik siapa? Fasos jalan, ya kan? Itu siapa? Itu kan harus dijelaskan. Kecuali ada intervensi pemerintah. Daerah. Iya, intervensi pemerintah pusat atau daerah. Misalnya jalan pemerintah yang bangun. Terus listrik PLN yang murni tanpa ada biaya. Mungkin bisa. Ya tinggal kita hitung lagi. Cuman kami sampai sekarang pun juga belum tahu juklaknya seperti apa, juknisnya juga belum tahu kan. Nah, sebaiknya nanti kalau bicara itu kita coba diajak ngobrol deh. Ya. Minimal kita bisa mewarnai. Ya, jadi memang ada dua pandangan ya. Ini pandangan dari seorang pengusaha yang sudah malang melintang di sebuah kawasan perumahan ya. Iya. Ada fasilitas, ada jalan dan segala macam. Sementara bayangan dari Satgas mungkin nggak sekomprehensif itu. Hanya rumah. Dia menganggap ya 25 rumah di satu desa. Lalu desa itu kan ya ada di satu subdesa mungkin cuma 2. Iya. Desa yang subdesa yang tapi masih satu desa nih. Iya. Coba nih. Jadi seakan-akan hanya menggantikan rumah yang tidak layak huni gitu. Iya. Terus diperbaiki ya. Mungkin ya. Jadi mungkin lebih sederhana pemikiran yang ada sekarang ini daripada pemikiran Anda yang sudah pengalaman. Jadi saya setuju dengan usulan Bung Junaid bahwa supaya dilibatkan dari awal ya sebelum menentukan kriteria ya. Iya. Karena kan kalau saya perhatikan ada program di mana untuk rumah desa ini itu asumsi saya rumah baru, asumsi. Tapi kan ada juga rumah RLTH itu ya untuk yang rumah tidak layak subsidi huni ya. untuk direnovasi. Iya, tidak layak huni ya. Mungkin itu permasalahan berbeda, tapi kalau prinsipnya rumah baru itu saya yakin harus dipertimbangkan dari sisi selain rumah, ya kan? Iya, harus Ya, ada juga. fasilitas-fasilitas yang lain. Itu kan juga kita harus mengeluarkan tanah untuk jalan, siapa yang bangun jalan, drainase siapa, itu biayanya juga lumayan. Tapi kalau intervensi pemerintah bisa masuk, ya oke. Yang bangun Pemda jalannya, ya kan? Atau Menteri PKP, drainase Menteri PKP, itu saya yakin bisa. Developer hanya membangun itu saya pikir bisa. Atau satu alternatif ya, diprioritaskan dulu tahun pertama hanya untuk mengganti rumah yang memang dibikin jadi baru rumahnya Ya. di lokasi yang dimiliki oleh orang miskin itu. Ya. Ya kan, jadi tidak perlu. Berarti tidak nambah ya, Bang? Ya, tidak nambah, menggantikan yang sudah ada. Merenovasi. Enggak, ada yang merenovasi, ada yang benar-benar mendemolis, dibikin baru.
Siap. Sama juga kan? Sama. Cuman nanti dalam berapa bulan pengerjaannya ini, misalnya, ya harus dia kasih dia uang untuk pengganti sewanya, Iya. supaya dia pindah sebentar. Kan bisa juga, bisa juga. Nah, tapi kalau ukuran saya persepsi kalau merenovasi rumah, katanya bongkar habis, Ya. dibangun rumah baru. Nah, itu saya pikir ini nggak menambah jumlah backlog, nggak mengurangin. Karena Oh, kan itu sudah terhitung punya rumah. iya. Cuman ada perbaikan atau dibangun baru. Tapi kalau baru berarti nambah jumlah. Nah, apakah nanti ini jadi tambah 3 juta enggak ini dihitungnya? Iya, iya, Iya kan? iya, Iya betul nggak? iya, iya, Ya, iya. Masih debatable ya? iya, Kak. Karena ada yang mengatakan dari kita, ini untuk mengentaskan kemiskinan. Setuju. Ya kan? Jadi artinya kalau dipandang dari sebuah eh, logika bahwa sasarannya pembelian rumah ini, penyerahan rumah ini kepada orang miskin kan. Iya. Jadi ada dua posisi orang miskin. Dia satu rumah beberapa keluarga, berarti perlu dibangun Iya. rumah-rumah baru. Misalnya 3 keluarga, perlu tambah Iya. 2 rumah lagi. Iya, betul. Mungkin yang di sini renovasi ya, Iya. misalnya. Iya. Jadi memang juklak sama juknis ini sangat Yang penting kita ya. tunggu ya. Iya, iya, iya. Dan satu lagi, Bang. Ya, ya, oke, oke. Rumah RLTH yang dulu yang sudah jalan. Ini realita ya. Ya. Kalau nggak salah itu nyampe ke bawah kurang lebih 50%. Sayang. Hah? Iya, Dari anggaran dari 30 juta. anggaran ya itu rata-rata kurang lebih 17-an juta. Kenapa ya bisa gitu? Ya saya nggak tahu. Nggak tahu perjalanannya itu menuju sampai ke situ hampir semuanya ya. Itu. Nah, itu saya berharap kementerian yang baru itu melihat celah-celah itu bagaimana ini betul-betul murni jatuh ke masyarakat. Jangan Hmm. sampai ada lagi Tumpah di jalan ya? ya bocor. Nah, itu Oh. yang saya harap eh, permasalahan-permasalahan ini sudah terinventarisir oleh kementerian yang Yang baru ya? sekarang. Itu. Harapannya jangan sampai kebocoran-kebocoran. Nah, teknisnya seperti apa? Saya melihat banyak balai-balai di daerah, Hmm. balai dari Kementerian PKP ya, libatkan ini, jangan murni Pemda. Oh. Ya, saya tidak menuduh Pemda seluruhnya, Iya, iya, iya. tapi ada realitanya. Oh, Itu di masa lalu ya di nih ya? masa lalu. Ya, Ya, ya. jangan sampai Harapannya nanti jangan terjadi di masa ini ya ya. semangat kita 3 juta rumah ini jangan sampai pemerintah pusat yang gaspol mencari dana, mencari bagaimana rakyat supaya kesejahteraan kualitas naik, jangan sampai dinikmati oleh ya yang sebenarnya ini harus hilang. Oke. Ya, Nah, kemarin kita sama-sama ke Padang. ya, Ada gagasan bahwa standar rumah desa itu nanti akan seperti rumah yang bisa dibangun dalam hanya waktu 1 bulanan gitu kan. Ya, di luar dari yang Anda bilang ya, tadi ya, fasilitas. Rumahnya doang 1 bulan. Tentu yang memberi optimisme kepada Satgas bahwa kalau ini dijadikan spesifikasi, ini akan lebih cepat dari dikerjain ya. ya, ya. Nah, gimana pandangan Anda tentang itu? Kalau untuk tahun ini saya masih pesimis kalau menggunakan interlock. Oh, kenapa? Saya yakin butuh mobilitas tinggi dan butuh pabrikasi yang banyak. Ya, Oh. karena begini, ya mungkin tahun depan mungkin bisa tercapai. Oh, ya, Kalau ya, untuk tahun oke. ini pasti dibutuhkan gimana pabrikasi. Tidak mungkin semuanya dari Padang. Ya, ya. Mungkin harus setiap provinsi ada pabrik-pabriknya. Ya, Oh, ya, ya, ya. mungkin semen Padang, semen SIG bisa kerjasama dengan developer. Bagaimana developer ini nantinya bisa mengelola pabrikasi-pabrikasi ini untuk anggota-anggotanya atau asosiasinya. Nah, itu saya yakin mengurangi kos produksi karena memang kalau dari jauh logistik jauh pasti dampaknya harga jual akan besar, akan naik. Nah, ketika itu diproduksi, toh semen Indonesia Group itu banyak cabangnya, Ya, ada ya, Gresik, ya, ada Padang, ya, ya, ada ya lainnya banyak deh ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, kalau di daerah-daerah setiap provinsi ada pabrikasi, saya yakin harga jual bisa ditekan. Nah, makanya saya bilang pesimisnya bukan pesimis karena nggak jalan program ini, tapi melihat situasi, Situasi ya. mobilisasi, ya kan, pabrikasi, kan perlu persiapan semua. Nah, kalau itu melibatkan pengembang atau pola kemitraan, ya saya setuju.
bagaimana kalau pola-pola plasma yang modalin dari SIG nanti bagaimana pengembaliannya seperti apa. Nah, Oh. itu kita bisa bangun. Ini kami punya ide-ide seperti itu. Ya, dan saya kira karena dia BUMN masih mungkin dia melakukan Ada itu. kemudian, Ya, ini kan penugasan. ya Ya betul kan? betul betul. Nah, kalau saya melihat dengan adanya pabrikasi setiap daerah, itu logistik bisa ditekan banget tuh. Nah, nggak Ya, mungkin ya. Makassar pabriknya ngirim ke Papua, kan biayanya besar. Jadi kalau Belum, harga dengan harga yang itu terjangkau itu 2 juta semeter ya. ya, 36,72 kan? ya, Hmm, bisa. ya. Kalau RAB-nya maksimal 2 juta bisa. Ya, untuk Ya, desa. ya. Nah, itulah katakanlah 60 juta atau 70 Ya, juta, ya, ya. nah tinggal tanahnya itu mungkin pikirin. Marginnya pengembang desa juga dipikirin juga. Toh dia supaya mau kerja kan. Nah, itu. Ya, ya, ya. Tinggal ya kira-kira harus dikasih margin berapa, karena nanti pasti saya yakin tidak bisa harga rumah itu sama. Oh, di setiap daerah ya. Saya yakin itu. Yang nggak terlalu dipaksakan lah. Satu kabupaten mungkin juga beda, Bang. Ya, ya nggak ada masalah. Ya, Nggak mungkin masalah. itu yang harus. Dibikin aja range-nya Ya, 75 sampai 90 contohnya atau ya, 80 sampai 100. ya, Nggak ada masalah itu ya. juplak itu ya.